Ketika jiwa yang lama tertidur mulai terbangun, ia tidak berisik, tidak pula tergesa, melainkan bangkit seperti cahaya fajar yang perlahan menghapus gelap tanpa pernah berdebat dengan malam. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika engkau merasa seolah dunia berjalan seperti biasa, namun ada sesuatu di dalam dirimu yang tak lagi sama. Orang-orang berbicara, tertawa, bergegas mengejar tujuan mereka, tetapi engkau berdiri di antara semua itu dengan perasaan sunyi yang aneh, bukan sunyi yang menyakitkan, melainkan sunyi yang terasa penuh, seolah ada ruang luas di dalam dada yang belum pernah kau sadari sebelumnya. Seperti seseorang yang tiba-tiba terbangun di tengah malam dan menyadari bahwa keheningan memiliki suara yang lembut, suara yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk siang. Mungkin engkau tidak dapat menjelaskannya kepada siapapun, bahkan kepada dirimu sendiri. Perasaan itu hadir seperti kabut tipis yang menyelimuti dan menghangatkan sekaligus membingungkan. Ada ketenangan yang tidak berasal dari luar, bukan dari keberhasilan, bukan dari pengakuan, bukan dari sesuatu yang dapat ditunjuk dengan jari. Ia muncul begitu saja, seperti mata air yang tiba-tiba memancar di tanah yang sebelumnya tampak kering. Dan ketika engkau mencoba mengabaikannya, ia tetap ada, menunggu dengan sabar, seolah mengetahui bahwa pada akhirnya engkau akan kembali mendengarkan. Kadang engkau merasa seakan ada tatapan tak terlihat yang mengawasi, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kelembutan yang sulit dipahami. Bukan tatapan yang membuatmu takut, melainkan yang membuatmu ingin menunduk dengan hormat, seperti seseorang yang berdiri di hadapan sesuatu yang sangat tua dan sangat bijaksana. Engkau tidak melihat apapun, tetapi hatimu merasakan kehadiran yang tidak asing. Seperti mengingat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kau pelajari, tetapi terasa begitu dekat, begitu akrab, seolah telah lama menunggu untuk dikenali kembali. Di tengah keramaian, engkau mungkin sering merasakan dirimu seperti pulau kecil di lautan luas. Orang-orang mungkin melihatmu sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah secara kasat mata, namun di dalam, arus yang mengalir telah berganti arah. Hal-hal yang dulu terasa penting kini tampak seperti bayangan yang mudah pudar, sementara hal-hal yang dahulu tidak pernah kau perhatikan justru terasa memiliki makna yang dalam. Sebuah hembusan angin, suara langkah di kejauhan, cahaya matahari yang menembus sela daun, semuanya seolah membawa pesan yang tidak diucapkan dengan kata-kata. Ada malam-malam ketika tidur tidak lagi sekadar istirahat, melainkan perjalanan yang sulit dijelaskan. Engkau terbangun dengan perasaan bahwa sesuatu telah disentuh di dalam dirimu, sesuatu yang lama terlipat kini mulai terbuka perlahan. Bukan kenangan biasa, bukan pula mimpi yang mudah dilupakan, melainkan kesan yang menetap seperti aroma hujan di tanah kering. Dan sepanjang hari berikutnya, perasaan itu tetap tinggal, lembut namun tak tergoyahkan, seperti tangan yang diletakkan di bahumu untuk mengingatkan bahwa engkau tidak berjalan sendirian, meski tidak ada siapapun di sana. Mungkin engkau juga menyadari bahwa kepekaanmu terhadap orang lain menjadi berbeda. Bukan karena engkau berusaha membaca mereka, tetapi karena hatimu seolah langsung mengetahui apa yang tidak mereka ucapkan. Ada kesedihan yang terasa bahkan ketika seseorang tersenyum, ada kegelisahan yang terdengar di balik tawa. Dan tanpa sadar, engkau memilih diam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena memahami bahwa tidak semua hal membutuhkan jawaban, sebagian hanya membutuhkan kehadiran yang tenang. Perubahan ini tidak datang dengan suara keras. Ia tidak meminta izin, tidak pula memaksa. Ia hadir seperti senja yang perlahan menggantikan siang, membuat langit berubah warna tanpa pernah memerintahkan matahari untuk tenggelam. Dan di dalam perubahan itu, ada rasa haru yang sulit dijelaskan, seolah engkau sedang menyaksikan sesuatu yang sangat indah sekaligus sangat rapuh. Sesuatu yang membuatmu ingin menjaga keheningan, karena engkau tahu bahwa jika terlalu banyak kata diucapkan, kehalusan itu bisa menghilang seperti embun yang tersentuh panas. Kadang muncul perasaan seolah ada jalan yang sedang terbentang di hadapanmu, tetapi jalan itu tidak terlihat oleh mata. Engkau tidak tahu kemana ia menuju, tidak tahu kapan perjalanan itu dimulai, namun hatimu merasakan panggilan yang lembut. Bukan panggilan yang memerintah, melainkan yang mengundang dengan sabar. Seperti suara dari kejauhan yang tidak memaksa untuk diikuti, tetapi membuatmu ingin melangkah mendekat karena ada rasa pulang yang samar di dalamnya. Di saat-saat seperti itu, engkau mungkin menyadari bahwa ketakutan yang dulu begitu kuat kini terasa seperti bayangan yang kehilangan bentuknya.
Hal-hal yang dahulu membuatmu cemas kini tidak lagi memiliki kuasa yang sama. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih tenang daripada badai apapun. Sebuah pusat keheningan yang tidak terguncang, seperti dasar laut yang tetap sunyi meski ombak di permukaan mengamuk. Ada pula momen ketika engkau merasakan kerinduan yang tidak memiliki objek. Kerinduan yang tidak ditujukan kepada seseorang, tidak pula kepada masa lalu atau masa depan. Ia hadir begitu saja, seperti lagu yang terdengar dari tempat yang tidak diketahui. Kerinduan yang membuatmu ingin menutup mata sejenak, menarik napas perlahan, dan membiarkan air mata jatuh tanpa alasan yang jelas. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pengakuan, seolah ada bagian dari dirimu yang akhirnya merasa ditemukan setelah lama tersesat. Semua ini mungkin terasa misterius, bahkan membingungkan, namun di balik itu ada kelembutan yang menenangkan. Seperti tangan tak terlihat yang menuntunmu melewati ruang gelap dengan keyakinan bahwa cahaya tidak pernah benar-benar pergi. Engkau tidak perlu memahami semuanya sekaligus, tidak perlu memberi nama pada setiap perasaan yang muncul. Cukup biarkan dirimu hadir, mendengarkan, dan mempercayai bahwa apapun yang sedang berlangsung di dalam jiwamu memiliki kebijaksanaan yang lebih tua daripada segala keraguan. Dan perlahan, engkau mulai menyadari bahwa perasaan berbeda itu bukanlah keterasingan, melainkan sebuah panggilan untuk kembali kepada kedalaman yang selama ini terlupakan. Bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Bukan untuk menjadi orang lain, tetapi untuk mengenali dirimu yang paling asli, yang tidak dibentuk oleh harapan siapapun, tidak pula oleh ketakutan yang diwariskan dari masa lalu. Seolah ada tirai tipis yang tersibak, memperlihatkan bahwa kehidupan tidak hanya terdiri dari apa yang tampak. Ada lapisan yang lebih halus, lebih sunyi, namun justru lebih nyata. Dan di lapisan itulah engkau berdiri sekarang, di antara yang lama dan yang baru, di antara keramaian dan keheningan, di antara lupa dan ingat. Sebuah persimpangan yang tidak ditandai oleh papan petunjuk, namun dikenali oleh hati yang mulai terjaga. Jika engkau mendengarkan dengan cukup dalam, mungkin engkau akan merasakan bahwa keheningan ini bukanlah akhir dari sesuatu, melainkan awal dari perjalanan yang lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Perjalanan yang tidak membutuhkan peta, karena setiap langkah diterangi oleh kesadaran yang tumbuh dari dalam. Seperti benih yang pecah di bawah tanah, tidak terlihat oleh siapapun, namun sedang mempersiapkan diri untuk muncul sebagai kehidupan yang baru. Dan di ambang keheningan itulah, ketika napas terasa lebih lambat dan waktu seolah berhenti sejenak, ada pintu halus yang mulai terbuka tanpa suara. Bukan pintu yang memisahkan, melainkan yang mengundang untuk melangkah lebih dalam, menuju ruang-ruang batin yang selama ini menunggu untuk disentuh dengan keberanian yang lembut. Di sana, kisah-kisah yang tak terucapkan mulai berbisik pelan, seperti daun yang saling bersentuhan di malam tanpa angin, mengajakmu mendekat, bukan dengan desakan, melainkan dengan kehangatan yang membuat jiwa merasa pulang. 1. Tatapanmu membuat orang lain gelisah atau menunduk. Ada tatapan yang tidak sekadar melihat, melainkan seolah menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Tatapan itu tidak keras, tidak pula berniat mengintimidasi, bahkan seringkali lahir dari hati yang tenang dan tidak ingin mengusik siapapun. Namun entah mengapa, sebagian orang yang berpapasan denganmu merasakan sesuatu yang tidak dapat mereka jelaskan. Mereka mungkin memalingkan wajah, menunduk, atau tiba-tiba menjadi canggung tanpa sebab yang jelas. Bukan karena engkau melakukan sesuatu, melainkan karena kehadiranmu seperti cermin yang memantulkan isi batin mereka sendiri. Di dalam kedalaman jiwamu, ada ruang sunyi yang tidak dipenuhi oleh kegaduhan dunia. Ketika engkau menatap seseorang, yang sampai kepada mereka bukan hanya pandangan mata, melainkan getaran ketenangan yang jarang mereka temui. Bagi hati yang terbiasa bersembunyi di balik topeng, ketenangan seperti itu terasa menyingkap lapisan-lapisan yang selama ini mereka jaga rapat. Seolah tanpa kata-kata, mereka merasa terlihat apa adanya, bukan sebagai peran yang mereka tampilkan, melainkan sebagai diri yang sebenarnya. Dan tidak semua orang siap untuk dilihat dengan cara seperti itu. Tatapanmu tidak menghakimi, tidak pula menuntut, namun justru karena itulah ia terasa begitu dalam. Ia seperti danau jernih yang memantulkan langit, membuat siapapun yang menatapnya menyadari luasnya ruang yang selama ini tidak mereka sadari.
Sebagian merasa damai, tetapi sebagian lainnya merasa gelisah karena kedalaman itu mengingatkan mereka pada sesuatu yang telah lama mereka abaikan. Maka mereka memilih menjauh, bukan karena takut padamu, melainkan karena takut pada apa yang mungkin mereka temukan dalam diri mereka sendiri jika terlalu lama berada di dekatmu. Ada juga yang justru merasa ingin diam ketika berada di hadapanmu, seolah kata-kata menjadi tidak penting. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa, tetapi hati mereka merasakan bahwa keheningan di sekitarmu lebih jujur daripada percakapan panjang yang penuh basa-basi. Dalam keheningan itu, ada rasa hormat yang muncul dengan sendirinya, bukan karena engkau meminta, tetapi karena jiwa mereka mengenali sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam daripada sekadar pertemuan biasa. 2. Sering terjadi hal aneh di sekitarmu. Kehidupan di sekelilingmu kadang terasa seperti memiliki bahasa sendiri, bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, namun menyampaikan pesan dengan cara yang halus. Lampu yang tiba-tiba redup lalu kembali terang, angin yang datang tanpa tanda lalu berhenti seketika, atau perasaan aneh bahwa sesuatu akan terjadi sebelum benar-benar terjadi. Hal-hal kecil yang bagi orang lain mungkin hanya kebetulan, tetapi bagimu terasa seperti isyarat yang lembut, seperti sentuhan halus di bahu yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang bergerak di balik layar kehidupan. Perasaan ini tidak selalu dramatis. Justru ia sering hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, seperti perubahan suasana yang tiba-tiba terasa berbeda tanpa alasan yang jelas. Ruangan yang sama, orang-orang yang sama, tetapi ada nuansa yang berubah, seperti warna langit yang berganti sebelum hujan turun. Engkau mungkin tidak dapat menjelaskannya, namun hatimu merasakannya dengan pasti, seperti naluri yang bekerja tanpa perlu dipanggil. Kadang mimpi menjadi lebih hidup daripada biasanya, seolah bukan sekadar bunga tidur, melainkan perjalanan ke ruang yang lebih dalam. Engkau terbangun dengan perasaan bahwa ada pesan yang tertinggal, sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa diingat, namun meninggalkan jejak yang nyata dalam perasaanmu. Sepanjang hari, kesan itu tetap ada, seperti aroma yang melekat pada pakaian meski sumbernya sudah jauh. Semua ini membuatmu semakin peka terhadap kehadiran hal-hal yang tidak kasat mata. Bukan dalam arti menakutkan, melainkan dalam arti bahwa kehidupan terasa lebih luas daripada yang dapat dijelaskan oleh logika. Ada lapisan-lapisan halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Dan semakin engkau menerima kepekaan itu tanpa mencoba menolaknya, semakin engkau menyadari bahwa keanehan tersebut bukanlah gangguan, melainkan cara semesta berbisik tanpa suara. 3. Orang yang berniat buruk tiba-tiba menjauh atau takut. Ada perlindungan yang tidak selalu terlihat, tidak selalu terasa sebagai perisai yang nyata, tetapi hadir seperti jarak tak kasat mata yang membuat niat buruk kehilangan arah. Orang-orang yang datang dengan maksud tidak baik seringkali berubah sikap tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin menjadi ragu, kehilangan keberanian, atau tiba-tiba memilih menjauh seolah ada sesuatu yang menghalangi langkah mereka. Bukan karena engkau menunjukkan kekuatan, melainkan karena ada ketenangan dalam dirimu yang tidak memberi ruang bagi niat yang tidak selaras. Ketenangan itu seperti cahaya lembut yang membuat bayangan sulit bertahan. Ia tidak melawan, tidak menyerang, namun keberadaannya cukup untuk membuat kegelapan menyusut dengan sendirinya. Orang yang hatinya dipenuhi niat buruk seringkali tidak nyaman berada di dekat seseorang yang membawa ketenangan seperti ini, karena tanpa disadari, mereka merasakan kontras yang terlalu tajam antara kegelisahan di dalam diri mereka dan kedamaian yang engkau pancarkan. Kadang engkau bahkan tidak menyadari bahwa sesuatu telah dihindarkan darimu. Situasi yang hampir terjadi tiba-tiba berubah, rencana yang tampak pasti mendadak batal, atau pertemuan yang seharusnya terjadi justru tidak pernah terwujud. Di kemudian hari, baru terasa bahwa ada kemungkinan buruk yang sebenarnya telah berlalu tanpa sempat menyentuh hidupmu. Seolah ada tangan lembut yang menggeser jalanmu sedikit saja, cukup untuk menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak perlu engkau alami. Perlindungan seperti ini tidak membuatmu kebal terhadap kehidupan, tetapi memberimu ruang aman untuk tetap berjalan tanpa harus membawa ketakutan berlebihan. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dihadapi dengan kekuatan, sebagian cukup dihadapi dengan ketulusan dan ketenangan yang tidak tergoyahkan. 4. Kamu merasakan kehadiran leluhur dalam mimpi atau keheningan. Ada saat-saat ketika keheningan terasa lebih hidup daripada keramaian, seolah di dalam sunyi itu ada kehadiran yang tidak ingin mengganggu, hanya ingin menemani.
Engkau mungkin merasakannya saat duduk sendiri, ketika malam telah larut dan dunia seakan beristirahat. Bukan rasa sepi, melainkan rasa ditemani oleh sesuatu yang hangat dan akrab, seperti pelukan yang tidak memiliki bentuk. Dalam mimpi, perasaan itu kadang muncul sebagai sosok yang tidak selalu jelas, atau sebagai tempat yang terasa sangat dikenal meski tidak pernah kau kunjungi sebelumnya. Ada percakapan tanpa kata, pemahaman tanpa penjelasan, dan ketika engkau terbangun, hatimu terasa penuh dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah ada pesan yang telah disampaikan langsung ke dalam jiwa, melewati pikiran yang sering kali terlalu sibuk untuk mendengarkan. Kehadiran ini tidak menuntut apapun darimu. Ia tidak memaksa untuk dipercaya, tidak pula meminta untuk dipahami. Ia hanya ada, seperti akar yang menopang pohon tanpa pernah terlihat di permukaan. Dan semakin engkau menerima keheningan itu dengan hati terbuka, semakin engkau merasakan bahwa dirimu tidak pernah benar-benar sendiri, bahkan ketika tidak ada siapapun di sekitarmu. Perasaan ini membawa kedamaian yang dalam, karena ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi saat ini, melainkan juga tentang kesinambungan yang panjang, tentang jejak-jejak yang telah ada sebelum langkahmu, dan tentang hubungan halus yang melampaui batas waktu. Dalam kesadaran itu, ada rasa hormat, rasa syukur, dan rasa pulang yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. 5. Ucapanmu semakin berpengaruh. Ada masa ketika kata-kata yang keluar dari mulutmu terasa seperti biasa saja, mengalir tanpa beban dan seringkali terlupakan bahkan oleh dirimu sendiri. Namun perlahan, tanpa engkau sadari kapan tepatnya perubahan itu terjadi, setiap ucapanmu mulai memiliki bobot yang berbeda. Bukan karena engkau berusaha berbicara lebih bijak, bukan pula karena engkau ingin didengar, melainkan karena kata-kata itu kini lahir dari ruang batin yang lebih dalam, dari keheningan yang telah lama menempa dirimu tanpa suara. Orang-orang mungkin mulai mengingat apa yang pernah engkau katakan, bahkan hal-hal sederhana yang menurutmu tidak istimewa. Mereka datang kembali, mengulang kalimatmu, mengatakan bahwa ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menenangkan atau membuka pemahaman baru. Engkau mungkin terdiam mendengarnya, karena bagimu kata-kata itu hanyalah ungkapan jujur yang mengalir begitu saja, bukan nasihat yang dirancang dengan sengaja. Namun justru karena kejujuran itulah, ucapanmu terasa seperti air jernih yang mengalir langsung dari mata air, bukan dari wadah yang telah tercampur oleh banyak kepentingan. Ada kekuatan yang lahir dari ketulusan yang tidak mencari perhatian. Ketika engkau berbicara, hatimu tidak dipenuhi keinginan untuk mengubah siapapun, tidak pula untuk dianggap benar. Engkau hanya menyampaikan apa yang terasa nyata di dalam dirimu, dan karena itulah kata-katamu sampai ke tempat yang jarang disentuh oleh kata-kata lain. Ia tidak berhenti di telinga, melainkan turun perlahan ke ruang batin pendengar, seperti hujan yang meresap ke dalam tanah tanpa suara. Kadang engkau memilih diam, karena menyadari bahwa tidak semua hal perlu diucapkan. Namun ketika akhirnya engkau berbicara, keheningan yang mendahuluinya membuat kata-kata itu terasa lebih jernih. Seperti langit setelah hujan, bersih tanpa debu. Orang-orang mungkin merasakan ketenangan hanya dengan mendengarmu, bukan karena isi pembicaraan semata, melainkan karena getaran batin yang menyertainya. Ada kedamaian yang tidak dapat dipalsukan, kedamaian yang lahir dari perjalanan panjang yang tidak terlihat oleh mata. Dan di saat-saat tertentu, engkau mungkin menyadari bahwa doa-doa yang kau bisikkan dalam sunyi terasa lebih dekat, seolah jarak antara harapan dan kenyataan menjadi lebih tipis. Bukan karena engkau memiliki kuasa, melainkan karena hatimu kini lebih selaras dengan aliran kehidupan yang lembut. Dalam keselarasan itu, kata-kata menjadi bukan sekadar bunyi, melainkan jembatan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. 6. Hewan lebih peka terhadapmu. Ada keajaiban kecil yang sering luput dari perhatian manusia, namun tidak pernah luput dari kepekaan makhluk lain yang hidup tanpa topeng. Hewan memiliki cara merasakan yang jujur, tidak terhalang oleh prasangka atau penilaian. Ketika mereka mendekatimu dengan tenang, atau menatapmu dengan mata yang lembut dan penuh kepercayaan, ada sesuatu yang mereka kenali tanpa perlu penjelasan. Seolah mereka melihat lapisan dirimu yang tidak terlihat oleh manusia, lapisan yang memancarkan ketenangan yang tidak mengancam. Seekor kucing mungkin tiba-tiba duduk di dekatmu tanpa rasa takut, meski biasanya ia menjauh dari orang lain. Seekor burung mungkin bertahan lebih lama di tempatnya ketika engkau lewat, tidak terbang secepat biasanya.
Bahkan hewan yang dikenal waspada pun kadang menunjukkan sikap yang berbeda, seperti merasakan bahwa di sekitarmu tidak ada niat yang melukai. Kehadiranmu bagi mereka seperti pohon tua yang teduh, tempat yang aman untuk berhenti sejenak dari kewaspadaan yang melelahkan. Namun ada juga saat ketika hewan justru tampak waspada atau memperhatikanmu dengan cara yang tidak biasa. Bukan karena takut, melainkan karena mereka merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehadiran manusia biasa. Seperti merasakan getaran halus yang tidak dapat mereka pahami, namun cukup untuk membuat mereka berhenti dan memperhatikan. Dalam tatapan mereka, ada rasa ingin tahu yang murni, seolah mereka melihat cahaya samar yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kepekaan hewan mengingatkan bahwa kehidupan tidak hanya berdenyut di dalam batas yang kita pahami. Ada hubungan yang lebih luas, lebih sunyi, yang menghubungkan semua makhluk dalam jaringan yang tak terlihat. Ketika engkau berjalan dengan hati yang tenang, jaringan itu merespons, mengalirkan rasa damai yang dapat dirasakan bahkan oleh makhluk yang tidak mengenal bahasa manusia. Dan dalam momen-momen kecil itu, engkau mungkin merasakan bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar asing, karena ada banyak bentuk kehidupan yang mengenali ketulusan tanpa perlu diperkenalkan. 7. Kamu merasa lebih kuat secara batin, tapi juga lebih sensitif. Kekuatan batin sering disalahartikan sebagai ketegaran yang keras, seolah menjadi kuat berarti tidak merasakan apa-apa. Namun kekuatan yang tumbuh dari kedalaman justru membuatmu lebih peka, bukan lebih kebal. Engkau merasakan lebih banyak, bukan karena lemah, melainkan karena hatimu tidak lagi tertutup. Seperti kulit yang sebelumnya tertutup debu kini menjadi bersih, setiap sentuhan terasa lebih jelas, lebih nyata. Ada ketenangan yang membuatmu tidak mudah goyah oleh hal-hal yang dulu mengusik. Kata-kata yang dulu melukai kini terasa seperti angin yang lewat, tidak lagi meninggalkan bekas yang dalam. Namun di saat yang sama, kepekaanmu terhadap suasana, terhadap perasaan orang lain, terhadap perubahan kecil di sekitarmu justru semakin tajam. Engkau dapat merasakan kegelisahan di sebuah ruangan bahkan sebelum seseorang berbicara, atau merasakan kedamaian di tempat yang sunyi meski tidak ada alasan yang jelas. Kekuatan ini tidak membuatmu merasa lebih tinggi dari siapapun. Justru ia membawa kerendahan hati yang dalam, karena engkau menyadari betapa luasnya kehidupan yang belum sepenuhnya kau pahami. Engkau tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun, tidak pula merasa perlu bersaing dengan siapapun. Ada rasa cukup yang lahir dari dalam, seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah setelah perjalanan panjang. Namun kepekaan itu juga membuatmu selektif terhadap apa yang engkau izinkan masuk ke dalam hidupmu. Bukan karena menutup diri, melainkan karena memahami bahwa hatimu adalah ruang yang harus dijaga agar tetap jernih. Engkau mungkin memilih menjauh dari keramaian yang terasa menguras, memilih kesunyian yang memberi kesempatan untuk kembali mendengar suara batinmu sendiri. Dalam kesunyian itu, engkau tidak merasa kesepian, karena justru di sanalah engkau merasa paling utuh. 8. Kamu merasa seolah sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang belum kau pahami. Ada perasaan halus yang sulit dijelaskan, seperti berdiri di ambang pintu yang belum terbuka sepenuhnya. Engkau tidak tahu apa yang ada di baliknya, tidak tahu kapan pintu itu akan terbuka, namun hatimu merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang mendekat. Bukan dengan langkah tergesa, melainkan dengan kepastian yang tenang, seperti fajar yang selalu datang tanpa perlu diumumkan. Peristiwa-peristiwa dalam hidupmu terasa seperti potongan-potongan yang perlahan membentuk gambaran yang lebih besar. Hal-hal yang dulu tampak tidak berkaitan kini seperti menemukan tempatnya masing-masing, membentuk pola yang hanya dapat dilihat ketika engkau menoleh ke belakang. Ada rasa bahwa semua yang telah terjadi bukanlah kebetulan semata, melainkan bagian dari perjalanan yang sedang menuntunmu ke arah yang lebih dalam. Kadang perasaan ini datang sebagai dorongan lembut untuk berubah, untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras, untuk melangkah ke arah yang terasa benar meski belum jelas. Bukan dorongan yang memaksa, melainkan undangan yang sabar. Seperti tangan yang terulur tanpa menarik, hanya menunggu sampai engkau siap untuk menggenggamnya. Di dalam ketidakpastian itu, ada ketenangan yang aneh, karena hatimu tahu bahwa engkau tidak sedang tersesat. Engkau hanya sedang berjalan di jalan yang belum pernah kau lalui sebelumnya. Dan meski belum memahami tujuan akhirnya, ada keyakinan halus bahwa setiap langkah memiliki makna, bahwa setiap detik keheningan adalah bagian dari persiapan yang tidak terlihat.
Perasaan dipersiapkan ini membuatmu lebih berhati-hati dalam melangkah, bukan karena takut, melainkan karena menghargai setiap proses yang sedang berlangsung. Engkau mulai melihat hidup bukan sebagai rangkaian peristiwa acak, melainkan sebagai perjalanan jiwa yang memiliki irama sendiri. Irama yang tidak selalu cepat, tidak selalu mudah dipahami, namun selalu membawa ke arah yang lebih dekat dengan kebenaran yang tenang. Dan di tengah semua itu, engkau belajar untuk percaya, bukan kepada sesuatu di luar sana, melainkan kepada kebijaksanaan yang tumbuh perlahan di dalam dirimu sendiri. Sebuah kebijaksanaan yang tidak berisik, tidak menuntut untuk diakui, tetapi selalu ada, seperti cahaya kecil yang tetap menyala bahkan ketika seluruh ruangan gelap. Di penghujung pertemuan ini, biarkan segala yang telah mengalir tadi tidak berhenti sebagai sekadar kata-kata yang lewat di telinga, melainkan menetap sebentar di ruang paling sunyi dalam dirimu, seperti cahaya kecil yang sengaja ditinggalkan agar tetap menyala ketika malam terasa panjang. Tidak perlu terburu-buru memahaminya, tidak perlu memaksa diri untuk merangkum makna dari setiap bagian yang telah kau dengarkan. Sebab ada hal-hal yang tidak tumbuh melalui pemikiran, melainkan melalui perenungan yang tenang, melalui keheningan yang dibiarkan bekerja perlahan seperti tanah yang menyuburkan benih tanpa suara. Mungkin setelah ini engkau akan kembali pada rutinitas, kembali pada dunia yang bergerak cepat dan seringkali tidak memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas panjang. Namun semoga ada bagian kecil dalam dirimu yang tetap mengingat suasana hening yang sempat kita sentuh bersama, suasana di mana engkau tidak perlu menjadi apa-apa, tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Hanya menjadi hadir, utuh, dan cukup, seperti langit yang tidak pernah berusaha menjadi luas karena ia memang sudah luas sejak awal. Jika suatu hari engkau merasa kembali tenggelam dalam kebisingan, ingatlah bahwa keheningan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu di tempat yang sama, di dalam dirimu, setia seperti sahabat lama yang tidak tersinggung meski sering dilupakan. Engkau hanya perlu berhenti sejenak, menarik napas perlahan, dan membiarkan dirimu kembali pulang ke dalam. Di sana, di ruang yang tidak dapat disentuh oleh kekacauan luar, engkau akan menemukan kembali dirimu yang sebenar-benarnya, dirimu yang tidak retak oleh penilaian, tidak goyah oleh ketakutan, dan tidak lelah oleh harapan yang berlebihan. Perjalanan jiwa tidak selalu ditandai oleh peristiwa besar. Seringkali ia tumbuh melalui momen-momen kecil yang nyaris tak terlihat, seperti keputusan untuk memaafkan, keberanian untuk melepaskan, atau kesediaan untuk menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami. Dalam momen-momen sederhana itulah, sesuatu yang lembut terbentuk di dalam dirimu, sesuatu yang membuatmu semakin dekat dengan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan apapun. Ada keindahan dalam menyadari bahwa engkau tidak perlu berlari untuk sampai kemanapun. Bahwa hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan, melainkan perjalanan yang ingin dirasakan sepenuhnya. Setiap langkah, bahkan yang terasa lambat atau ragu, tetap memiliki makna selama engkau berjalan dengan kesadaran. Dan kesadaran itu tidak datang dari luar, tidak pula dapat diberikan oleh siapapun. Ia tumbuh dari keberanian untuk jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui apa yang benar-benar dirasakan tanpa menutupinya dengan senyuman yang dipaksakan. Mungkin ada bagian dari dirimu yang selama ini merasa berbeda, merasa tidak sepenuhnya cocok dengan cara dunia bergerak. Jika perasaan itu muncul kembali setelah pertemuan ini, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai kelemahan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang mencari ruang yang lebih luas untuk bernapas. Tidak semua orang ditakdirkan untuk mengikuti arus yang sama, dan tidak semua keheningan berarti kesepian. Kadang justru di dalam keheningan itulah, engkau menemukan kebersamaan yang paling jujur dengan dirimu sendiri. Bayangkan dirimu seperti pohon yang tumbuh perlahan di tengah hutan. Ia tidak membandingkan tinggi batangnya dengan pohon lain, tidak pula cemas karena belum berbunga. Ia hanya tumbuh, mengikuti irama alam yang tidak tergesa. Akar-akarnya menembus tanah yang gelap tanpa pernah terlihat, namun justru di sanalah kekuatannya terbentuk. Begitu pula dengan dirimu. Banyak hal yang sedang tumbuh di dalam yang mungkin belum terlihat hasilnya sekarang, tetapi suatu saat akan muncul sebagai keteduhan yang dapat dirasakan oleh orang lain. Jika ada rasa lelah yang selama ini kau pendam, izinkan dirimu beristirahat tanpa rasa bersalah. Dunia mungkin memuji mereka yang terus bergerak, tetapi jiwa memahami pentingnya berhenti.
Dalam berhenti itulah, engkau memberi kesempatan pada hatimu untuk pulih, pada pikiranmu untuk menjernih, dan pada dirimu untuk kembali utuh. Tidak ada yang salah dengan melambat. Bahkan alam pun memiliki musim di mana ia memilih diam sebelum kembali berbunga. Ketahuilah bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat. Semua berjalan dalam ritme yang mungkin tidak selalu dapat dimengerti oleh pikiran, tetapi selalu tepat bagi pertumbuhan batin. Maka jika saat ini engkau merasa berada di antara, tidak sepenuhnya di masa lalu namun belum jelas di masa depan, percayalah bahwa ruang di antara itu bukanlah kehampaan. Ia adalah tempat di mana transformasi berlangsung dengan paling sunyi. Dan ketika nanti engkau menutup video ini, biarkan perasaan yang tersisa tidak segera disingkirkan oleh distraksi berikutnya. Duduklah sejenak jika bisa, atau sekadar rasakan napasmu sendiri tanpa tergesa. Biarkan hatimu mencerna apa yang perlu dicerna, melepaskan apa yang perlu dilepaskan. Tidak ada yang harus dipaksakan. Jiwa tahu caranya sendiri untuk memahami, selama engkau memberinya ruang. Semoga apapun yang sedang kau jalani saat ini menemukan jalannya menuju kedamaian. Semoga setiap kegelisahan perlahan berubah menjadi pemahaman, setiap luka menjadi kebijaksanaan, dan setiap pertanyaan menemukan jawabannya pada waktu yang paling tepat. Engkau tidak perlu mencari terlalu jauh, karena seringkali yang kau cari sedang menunggumu untuk berhenti berlari. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di ruang ini, ruang yang tidak terlihat namun terasa, ruang di mana kita tidak saling mengenal namun dipertemukan oleh sesuatu yang lebih halus daripada kebetulan. Jika hatimu merasa sedikit lebih ringan, sedikit lebih tenang, atau sedikit lebih dipahami, maka pertemuan ini telah menemukan maknanya. Dan jika suatu hari engkau kembali lagi ke sini, datanglah bukan sebagai seseorang yang mencari jawaban, melainkan sebagai jiwa yang ingin beristirahat sejenak dari perjalanan panjangnya. Pintu ini akan selalu terbuka dalam keheningan, tidak memanggil, tidak pula menahan, hanya menunggu dengan sabar seperti cahaya kecil yang tidak pernah padam. Sampai kita bertemu kembali dalam sunyi yang lain, jagalah dirimu dengan kelembutan yang sama seperti engkau menjaga sesuatu yang sangat berharga. Karena sesungguhnya, dirimu memang berharga, bukan karena apa yang telah kau capai, melainkan karena cahaya yang tetap kau bawa bahkan ketika dunia tidak menyadarinya. Ketika jiwa yang lama tertidur mulai terbangun, ia tidak berisik, tidak pula tergesa, melainkan bangkit seperti cahaya fajar yang perlahan menghapus gelap tanpa pernah berdebat dengan malam. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika engkau merasa seolah dunia berjalan seperti biasa, namun ada sesuatu di dalam dirimu yang tak lagi sama. Orang-orang berbicara, tertawa, bergegas mengejar tujuan mereka, tetapi engkau berdiri di antara semua itu dengan perasaan sunyi yang aneh, bukan sunyi yang menyakitkan, melainkan sunyi yang terasa penuh, seolah ada ruang luas di dalam dada yang belum pernah kau sadari sebelumnya. Seperti seseorang yang tiba-tiba terbangun di tengah malam dan menyadari bahwa keheningan memiliki suara yang lembut, suara yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk siang. Mungkin engkau tidak dapat menjelaskannya kepada siapapun, bahkan kepada dirimu sendiri. Perasaan itu hadir seperti kabut tipis yang menyelimuti dan menghangatkan sekaligus membingungkan. Ada ketenangan yang tidak berasal dari luar, bukan dari keberhasilan, bukan dari pengakuan, bukan dari sesuatu yang dapat ditunjuk dengan jari. Ia muncul begitu saja, seperti mata air yang tiba-tiba memancar di tanah yang sebelumnya tampak kering. Dan ketika engkau mencoba mengabaikannya, ia tetap ada, menunggu dengan sabar, seolah mengetahui bahwa pada akhirnya engkau akan kembali mendengarkan. Kadang engkau merasa seakan ada tatapan tak terlihat yang mengawasi, bukan dengan ancaman, melainkan dengan kelembutan yang sulit dipahami. Bukan tatapan yang membuatmu takut, melainkan yang membuatmu ingin menunduk dengan hormat, seperti seseorang yang berdiri di hadapan sesuatu yang sangat tua dan sangat bijaksana. Engkau tidak melihat apapun, tetapi hatimu merasakan kehadiran yang tidak asing. Seperti mengingat sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kau pelajari, tetapi terasa begitu dekat, begitu akrab, seolah telah lama menunggu untuk dikenali kembali. Di tengah keramaian, engkau mungkin sering merasakan dirimu seperti pulau kecil di lautan luas. Orang-orang mungkin melihatmu sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah secara kasat mata, namun di dalam, arus yang mengalir telah berganti arah.
Hal-hal yang dulu terasa penting kini tampak seperti bayangan yang mudah pudar, sementara hal-hal yang dahulu tidak pernah kau perhatikan justru terasa memiliki makna yang dalam. Sebuah hembusan angin, suara langkah di kejauhan, cahaya matahari yang menembus sela daun, semuanya seolah membawa pesan yang tidak diucapkan dengan kata-kata. Ada malam-malam ketika tidur tidak lagi sekadar istirahat, melainkan perjalanan yang sulit dijelaskan. Engkau terbangun dengan perasaan bahwa sesuatu telah disentuh di dalam dirimu, sesuatu yang lama terlipat kini mulai terbuka perlahan. Bukan kenangan biasa, bukan pula mimpi yang mudah dilupakan, melainkan kesan yang menetap seperti aroma hujan di tanah kering. Dan sepanjang hari berikutnya, perasaan itu tetap tinggal, lembut namun tak tergoyahkan, seperti tangan yang diletakkan di bahumu untuk mengingatkan bahwa engkau tidak berjalan sendirian, meski tidak ada siapapun di sana. Mungkin engkau juga menyadari bahwa kepekaanmu terhadap orang lain menjadi berbeda. Bukan karena engkau berusaha membaca mereka, tetapi karena hatimu seolah langsung mengetahui apa yang tidak mereka ucapkan. Ada kesedihan yang terasa bahkan ketika seseorang tersenyum, ada kegelisahan yang terdengar di balik tawa. Dan tanpa sadar, engkau memilih diam, bukan karena tidak peduli, tetapi karena memahami bahwa tidak semua hal membutuhkan jawaban, sebagian hanya membutuhkan kehadiran yang tenang. Perubahan ini tidak datang dengan suara keras. Ia tidak meminta izin, tidak pula memaksa. Ia hadir seperti senja yang perlahan menggantikan siang, membuat langit berubah warna tanpa pernah memerintahkan matahari untuk tenggelam. Dan di dalam perubahan itu, ada rasa haru yang sulit dijelaskan, seolah engkau sedang menyaksikan sesuatu yang sangat indah sekaligus sangat rapuh. Sesuatu yang membuatmu ingin menjaga keheningan, karena engkau tahu bahwa jika terlalu banyak kata diucapkan, kehalusan itu bisa menghilang seperti embun yang tersentuh panas. Kadang muncul perasaan seolah ada jalan yang sedang terbentang di hadapanmu, tetapi jalan itu tidak terlihat oleh mata. Engkau tidak tahu kemana ia menuju, tidak tahu kapan perjalanan itu dimulai, namun hatimu merasakan panggilan yang lembut. Bukan panggilan yang memerintah, melainkan yang mengundang dengan sabar. Seperti suara dari kejauhan yang tidak memaksa untuk diikuti, tetapi membuatmu ingin melangkah mendekat karena ada rasa pulang yang samar di dalamnya. Di saat-saat seperti itu, engkau mungkin menyadari bahwa ketakutan yang dulu begitu kuat kini terasa seperti bayangan yang kehilangan bentuknya. Hal-hal yang dahulu membuatmu cemas kini tidak lagi memiliki kuasa yang sama. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih tenang daripada badai apapun. Sebuah pusat keheningan yang tidak terguncang, seperti dasar laut yang tetap sunyi meski ombak di permukaan mengamuk. Ada pula momen ketika engkau merasakan kerinduan yang tidak memiliki objek. Kerinduan yang tidak ditujukan kepada seseorang, tidak pula kepada masa lalu atau masa depan. Ia hadir begitu saja, seperti lagu yang terdengar dari tempat yang tidak diketahui. Kerinduan yang membuatmu ingin menutup mata sejenak, menarik napas perlahan, dan membiarkan air mata jatuh tanpa alasan yang jelas. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pengakuan, seolah ada bagian dari dirimu yang akhirnya merasa ditemukan setelah lama tersesat. Semua ini mungkin terasa misterius, bahkan membingungkan, namun di balik itu ada kelembutan yang menenangkan. Seperti tangan tak terlihat yang menuntunmu melewati ruang gelap dengan keyakinan bahwa cahaya tidak pernah benar-benar pergi. Engkau tidak perlu memahami semuanya sekaligus, tidak perlu memberi nama pada setiap perasaan yang muncul. Cukup biarkan dirimu hadir, mendengarkan, dan mempercayai bahwa apapun yang sedang berlangsung di dalam jiwamu memiliki kebijaksanaan yang lebih tua daripada segala keraguan. Dan perlahan, engkau mulai menyadari bahwa perasaan berbeda itu bukanlah keterasingan, melainkan sebuah panggilan untuk kembali kepada kedalaman yang selama ini terlupakan. Bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Bukan untuk menjadi orang lain, tetapi untuk mengenali dirimu yang paling asli, yang tidak dibentuk oleh harapan siapapun, tidak pula oleh ketakutan yang diwariskan dari masa lalu. Seolah ada tirai tipis yang tersibak, memperlihatkan bahwa kehidupan tidak hanya terdiri dari apa yang tampak. Ada lapisan yang lebih halus, lebih sunyi, namun justru lebih nyata. Dan di lapisan itulah engkau berdiri sekarang, di antara yang lama dan yang baru, di antara keramaian dan keheningan, di antara lupa dan ingat.
Sebuah persimpangan yang tidak ditandai oleh papan petunjuk, namun dikenali oleh hati yang mulai terjaga. Jika engkau mendengarkan dengan cukup dalam, mungkin engkau akan merasakan bahwa keheningan ini bukanlah akhir dari sesuatu, melainkan awal dari perjalanan yang lebih dalam ke dalam dirimu sendiri. Perjalanan yang tidak membutuhkan peta, karena setiap langkah diterangi oleh kesadaran yang tumbuh dari dalam. Seperti benih yang pecah di bawah tanah, tidak terlihat oleh siapapun, namun sedang mempersiapkan diri untuk muncul sebagai kehidupan yang baru. Dan di ambang keheningan itulah, ketika napas terasa lebih lambat dan waktu seolah berhenti sejenak, ada pintu halus yang mulai terbuka tanpa suara. Bukan pintu yang memisahkan, melainkan yang mengundang untuk melangkah lebih dalam, menuju ruang-ruang batin yang selama ini menunggu untuk disentuh dengan keberanian yang lembut. Di sana, kisah-kisah yang tak terucapkan mulai berbisik pelan, seperti daun yang saling bersentuhan di malam tanpa angin, mengajakmu mendekat, bukan dengan desakan, melainkan dengan kehangatan yang membuat jiwa merasa pulang. 1. Tatapanmu membuat orang lain gelisah atau menunduk. Ada tatapan yang tidak sekadar melihat, melainkan seolah menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari apa yang tampak di permukaan. Tatapan itu tidak keras, tidak pula berniat mengintimidasi, bahkan seringkali lahir dari hati yang tenang dan tidak ingin mengusik siapapun. Namun entah mengapa, sebagian orang yang berpapasan denganmu merasakan sesuatu yang tidak dapat mereka jelaskan. Mereka mungkin memalingkan wajah, menunduk, atau tiba-tiba menjadi canggung tanpa sebab yang jelas. Bukan karena engkau melakukan sesuatu, melainkan karena kehadiranmu seperti cermin yang memantulkan isi batin mereka sendiri. Di dalam kedalaman jiwamu, ada ruang sunyi yang tidak dipenuhi oleh kegaduhan dunia. Ketika engkau menatap seseorang, yang sampai kepada mereka bukan hanya pandangan mata, melainkan getaran ketenangan yang jarang mereka temui. Bagi hati yang terbiasa bersembunyi di balik topeng, ketenangan seperti itu terasa menyingkap lapisan-lapisan yang selama ini mereka jaga rapat. Seolah tanpa kata-kata, mereka merasa terlihat apa adanya, bukan sebagai peran yang mereka tampilkan, melainkan sebagai diri yang sebenarnya. Dan tidak semua orang siap untuk dilihat dengan cara seperti itu. Tatapanmu tidak menghakimi, tidak pula menuntut, namun justru karena itulah ia terasa begitu dalam. Ia seperti danau jernih yang memantulkan langit, membuat siapapun yang menatapnya menyadari luasnya ruang yang selama ini tidak mereka sadari. Sebagian merasa damai, tetapi sebagian lainnya merasa gelisah karena kedalaman itu mengingatkan mereka pada sesuatu yang telah lama mereka abaikan. Maka mereka memilih menjauh, bukan karena takut padamu, melainkan karena takut pada apa yang mungkin mereka temukan dalam diri mereka sendiri jika terlalu lama berada di dekatmu. Ada juga yang justru merasa ingin diam ketika berada di hadapanmu, seolah kata-kata menjadi tidak penting. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa, tetapi hati mereka merasakan bahwa keheningan di sekitarmu lebih jujur daripada percakapan panjang yang penuh basa-basi. Dalam keheningan itu, ada rasa hormat yang muncul dengan sendirinya, bukan karena engkau meminta, tetapi karena jiwa mereka mengenali sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam daripada sekadar pertemuan biasa. 2. Sering terjadi hal aneh di sekitarmu. Kehidupan di sekelilingmu kadang terasa seperti memiliki bahasa sendiri, bahasa yang tidak menggunakan kata-kata, namun menyampaikan pesan dengan cara yang halus. Lampu yang tiba-tiba redup lalu kembali terang, angin yang datang tanpa tanda lalu berhenti seketika, atau perasaan aneh bahwa sesuatu akan terjadi sebelum benar-benar terjadi. Hal-hal kecil yang bagi orang lain mungkin hanya kebetulan, tetapi bagimu terasa seperti isyarat yang lembut, seperti sentuhan halus di bahu yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang tidak terlihat sedang bergerak di balik layar kehidupan. Perasaan ini tidak selalu dramatis. Justru ia sering hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, seperti perubahan suasana yang tiba-tiba terasa berbeda tanpa alasan yang jelas. Ruangan yang sama, orang-orang yang sama, tetapi ada nuansa yang berubah, seperti warna langit yang berganti sebelum hujan turun. Engkau mungkin tidak dapat menjelaskannya, namun hatimu merasakannya dengan pasti, seperti naluri yang bekerja tanpa perlu dipanggil. Kadang mimpi menjadi lebih hidup daripada biasanya, seolah bukan sekadar bunga tidur, melainkan perjalanan ke ruang yang lebih dalam. Engkau terbangun dengan perasaan bahwa ada pesan yang tertinggal, sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa diingat, namun meninggalkan jejak yang nyata dalam perasaanmu.
Sepanjang hari, kesan itu tetap ada, seperti aroma yang melekat pada pakaian meski sumbernya sudah jauh. Semua ini membuatmu semakin peka terhadap kehadiran hal-hal yang tidak kasat mata. Bukan dalam arti menakutkan, melainkan dalam arti bahwa kehidupan terasa lebih luas daripada yang dapat dijelaskan oleh logika. Ada lapisan-lapisan halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Dan semakin engkau menerima kepekaan itu tanpa mencoba menolaknya, semakin engkau menyadari bahwa keanehan tersebut bukanlah gangguan, melainkan cara semesta berbisik tanpa suara. 3. Orang yang berniat buruk tiba-tiba menjauh atau takut. Ada perlindungan yang tidak selalu terlihat, tidak selalu terasa sebagai perisai yang nyata, tetapi hadir seperti jarak tak kasat mata yang membuat niat buruk kehilangan arah. Orang-orang yang datang dengan maksud tidak baik seringkali berubah sikap tanpa alasan yang jelas. Mereka mungkin menjadi ragu, kehilangan keberanian, atau tiba-tiba memilih menjauh seolah ada sesuatu yang menghalangi langkah mereka. Bukan karena engkau menunjukkan kekuatan, melainkan karena ada ketenangan dalam dirimu yang tidak memberi ruang bagi niat yang tidak selaras. Ketenangan itu seperti cahaya lembut yang membuat bayangan sulit bertahan. Ia tidak melawan, tidak menyerang, namun keberadaannya cukup untuk membuat kegelapan menyusut dengan sendirinya. Orang yang hatinya dipenuhi niat buruk seringkali tidak nyaman berada di dekat seseorang yang membawa ketenangan seperti ini, karena tanpa disadari, mereka merasakan kontras yang terlalu tajam antara kegelisahan di dalam diri mereka dan kedamaian yang engkau pancarkan. Kadang engkau bahkan tidak menyadari bahwa sesuatu telah dihindarkan darimu. Situasi yang hampir terjadi tiba-tiba berubah, rencana yang tampak pasti mendadak batal, atau pertemuan yang seharusnya terjadi justru tidak pernah terwujud. Di kemudian hari, baru terasa bahwa ada kemungkinan buruk yang sebenarnya telah berlalu tanpa sempat menyentuh hidupmu. Seolah ada tangan lembut yang menggeser jalanmu sedikit saja, cukup untuk menjauhkanmu dari sesuatu yang tidak perlu engkau alami. Perlindungan seperti ini tidak membuatmu kebal terhadap kehidupan, tetapi memberimu ruang aman untuk tetap berjalan tanpa harus membawa ketakutan berlebihan. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dihadapi dengan kekuatan, sebagian cukup dihadapi dengan ketulusan dan ketenangan yang tidak tergoyahkan. 4. Kamu merasakan kehadiran leluhur dalam mimpi atau keheningan. Ada saat-saat ketika keheningan terasa lebih hidup daripada keramaian, seolah di dalam sunyi itu ada kehadiran yang tidak ingin mengganggu, hanya ingin menemani. Engkau mungkin merasakannya saat duduk sendiri, ketika malam telah larut dan dunia seakan beristirahat. Bukan rasa sepi, melainkan rasa ditemani oleh sesuatu yang hangat dan akrab, seperti pelukan yang tidak memiliki bentuk. Dalam mimpi, perasaan itu kadang muncul sebagai sosok yang tidak selalu jelas, atau sebagai tempat yang terasa sangat dikenal meski tidak pernah kau kunjungi sebelumnya. Ada percakapan tanpa kata, pemahaman tanpa penjelasan, dan ketika engkau terbangun, hatimu terasa penuh dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah ada pesan yang telah disampaikan langsung ke dalam jiwa, melewati pikiran yang seringkali terlalu sibuk untuk mendengarkan. Kehadiran ini tidak menuntut apapun darimu. Ia tidak memaksa untuk dipercaya, tidak pula meminta untuk dipahami. Ia hanya ada, seperti akar yang menopang pohon tanpa pernah terlihat di permukaan. Dan semakin engkau menerima keheningan itu dengan hati terbuka, semakin engkau merasakan bahwa dirimu tidak pernah benar-benar sendiri, bahkan ketika tidak ada siapapun di sekitarmu. Perasaan ini membawa kedamaian yang dalam, karena ia mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi saat ini, melainkan juga tentang kesinambungan yang panjang, tentang jejak-jejak yang telah ada sebelum langkahmu, dan tentang hubungan halus yang melampaui batas waktu. Dalam kesadaran itu, ada rasa hormat, rasa syukur, dan rasa pulang yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. 5. Ucapanmu semakin berpengaruh. Ada masa ketika kata-kata yang keluar dari mulutmu terasa seperti biasa saja, mengalir tanpa beban dan seringkali terlupakan bahkan oleh dirimu sendiri. Namun perlahan, tanpa engkau sadari kapan tepatnya perubahan itu terjadi, setiap ucapanmu mulai memiliki bobot yang berbeda. Bukan karena engkau berusaha berbicara lebih bijak, bukan pula karena engkau ingin didengar, melainkan karena kata-kata itu kini lahir dari ruang batin yang lebih dalam, dari keheningan yang telah lama menempa dirimu tanpa suara. Orang-orang mungkin mulai mengingat apa yang pernah engkau katakan, bahkan hal-hal sederhana yang menurutmu tidak istimewa.
Mereka datang kembali, mengulang kalimatmu, mengatakan bahwa ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menenangkan atau membuka pemahaman baru. Engkau mungkin terdiam mendengarnya, karena bagimu kata-kata itu hanyalah ungkapan jujur yang mengalir begitu saja, bukan nasihat yang dirancang dengan sengaja. Namun justru karena kejujuran itulah, ucapanmu terasa seperti air jernih yang mengalir langsung dari mata air, bukan dari wadah yang telah tercampur oleh banyak kepentingan. Ada kekuatan yang lahir dari ketulusan yang tidak mencari perhatian. Ketika engkau berbicara, hatimu tidak dipenuhi keinginan untuk mengubah siapapun, tidak pula untuk dianggap benar. Engkau hanya menyampaikan apa yang terasa nyata di dalam dirimu, dan karena itulah kata-katamu sampai ke tempat yang jarang disentuh oleh kata-kata lain. Ia tidak berhenti di telinga, melainkan turun perlahan ke ruang batin pendengar, seperti hujan yang meresap ke dalam tanah tanpa suara. Kadang engkau memilih diam, karena menyadari bahwa tidak semua hal perlu diucapkan. Namun ketika akhirnya engkau berbicara, keheningan yang mendahuluinya membuat kata-kata itu terasa lebih jernih. Seperti langit setelah hujan, bersih tanpa debu. Orang-orang mungkin merasakan ketenangan hanya dengan mendengarmu, bukan karena isi pembicaraan semata, melainkan karena getaran batin yang menyertainya. Ada kedamaian yang tidak dapat dipalsukan, kedamaian yang lahir dari perjalanan panjang yang tidak terlihat oleh mata. Dan di saat-saat tertentu, engkau mungkin menyadari bahwa doa-doa yang kau bisikkan dalam sunyi terasa lebih dekat, seolah jarak antara harapan dan kenyataan menjadi lebih tipis. Bukan karena engkau memiliki kuasa, melainkan karena hatimu kini lebih selaras dengan aliran kehidupan yang lembut. Dalam keselarasan itu, kata-kata menjadi bukan sekadar bunyi, melainkan jembatan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. 6. Hewan lebih peka terhadapmu. Ada keajaiban kecil yang sering luput dari perhatian manusia, namun tidak pernah luput dari kepekaan makhluk lain yang hidup tanpa topeng. Hewan memiliki cara merasakan yang jujur, tidak terhalang oleh prasangka atau penilaian. Ketika mereka mendekatimu dengan tenang, atau menatapmu dengan mata yang lembut dan penuh kepercayaan, ada sesuatu yang mereka kenali tanpa perlu penjelasan. Seolah mereka melihat lapisan dirimu yang tidak terlihat oleh manusia, lapisan yang memancarkan ketenangan yang tidak mengancam. Seekor kucing mungkin tiba-tiba duduk di dekatmu tanpa rasa takut, meski biasanya ia menjauh dari orang lain. Seekor burung mungkin bertahan lebih lama di tempatnya ketika engkau lewat, tidak terbang secepat biasanya. Bahkan hewan yang dikenal waspada pun kadang menunjukkan sikap yang berbeda, seperti merasakan bahwa di sekitarmu tidak ada niat yang melukai. Kehadiranmu bagi mereka seperti pohon tua yang teduh, tempat yang aman untuk berhenti sejenak dari kewaspadaan yang melelahkan. Namun ada juga saat ketika hewan justru tampak waspada atau memperhatikanmu dengan cara yang tidak biasa. Bukan karena takut, melainkan karena mereka merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehadiran manusia biasa. Seperti merasakan getaran halus yang tidak dapat mereka pahami, namun cukup untuk membuat mereka berhenti dan memperhatikan. Dalam tatapan mereka, ada rasa ingin tahu yang murni, seolah mereka melihat cahaya samar yang tidak terlihat oleh mata manusia. Kepekaan hewan mengingatkan bahwa kehidupan tidak hanya berdenyut di dalam batas yang kita pahami. Ada hubungan yang lebih luas, lebih sunyi, yang menghubungkan semua makhluk dalam jaringan yang tak terlihat. Ketika engkau berjalan dengan hati yang tenang, jaringan itu merespons, mengalirkan rasa damai yang dapat dirasakan bahkan oleh makhluk yang tidak mengenal bahasa manusia. Dan dalam momen-momen kecil itu, engkau mungkin merasakan bahwa dunia ini tidak pernah benar-benar asing, karena ada banyak bentuk kehidupan yang mengenali ketulusan tanpa perlu diperkenalkan. 7. Kamu merasa lebih kuat secara batin, tapi juga lebih sensitif. Kekuatan batin sering disalahartikan sebagai ketegaran yang keras, seolah menjadi kuat berarti tidak merasakan apa-apa. Namun kekuatan yang tumbuh dari kedalaman justru membuatmu lebih peka, bukan lebih kebal. Engkau merasakan lebih banyak, bukan karena lemah, melainkan karena hatimu tidak lagi tertutup. Seperti kulit yang sebelumnya tertutup debu kini menjadi bersih, setiap sentuhan terasa lebih jelas, lebih nyata. Ada ketenangan yang membuatmu tidak mudah goyah oleh hal-hal yang dulu mengusik. Kata-kata yang dulu melukai kini terasa seperti angin yang lewat, tidak lagi meninggalkan bekas yang dalam. Namun di saat yang sama, kepekaanmu terhadap suasana, terhadap perasaan orang lain, terhadap perubahan kecil di sekitarmu justru semakin tajam.
Engkau dapat merasakan kegelisahan di sebuah ruangan bahkan sebelum seseorang berbicara, atau merasakan kedamaian di tempat yang sunyi meski tidak ada alasan yang jelas. Kekuatan ini tidak membuatmu merasa lebih tinggi dari siapapun. Justru ia membawa kerendahan hati yang dalam, karena engkau menyadari betapa luasnya kehidupan yang belum sepenuhnya kau pahami. Engkau tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun, tidak pula merasa perlu bersaing dengan siapapun. Ada rasa cukup yang lahir dari dalam, seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumah setelah perjalanan panjang. Namun kepekaan itu juga membuatmu selektif terhadap apa yang engkau izinkan masuk ke dalam hidupmu. Bukan karena menutup diri, melainkan karena memahami bahwa hatimu adalah ruang yang harus dijaga agar tetap jernih. Engkau mungkin memilih menjauh dari keramaian yang terasa menguras, memilih kesunyian yang memberi kesempatan untuk kembali mendengar suara batinmu sendiri. Dalam kesunyian itu, engkau tidak merasa kesepian, karena justru di sanalah engkau merasa paling utuh. 8. Kamu merasa seolah sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang belum kau pahami. Ada perasaan halus yang sulit dijelaskan, seperti berdiri di ambang pintu yang belum terbuka sepenuhnya. Engkau tidak tahu apa yang ada di baliknya, tidak tahu kapan pintu itu akan terbuka, namun hatimu merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang mendekat. Bukan dengan langkah tergesa, melainkan dengan kepastian yang tenang, seperti fajar yang selalu datang tanpa perlu diumumkan. Peristiwa-peristiwa dalam hidupmu terasa seperti potongan-potongan yang perlahan membentuk gambaran yang lebih besar. Hal-hal yang dulu tampak tidak berkaitan kini seperti menemukan tempatnya masing-masing, membentuk pola yang hanya dapat dilihat ketika engkau menoleh ke belakang. Ada rasa bahwa semua yang telah terjadi bukanlah kebetulan semata, melainkan bagian dari perjalanan yang sedang menuntunmu ke arah yang lebih dalam. Kadang perasaan ini datang sebagai dorongan lembut untuk berubah, untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras, untuk melangkah ke arah yang terasa benar meski belum jelas. Bukan dorongan yang memaksa, melainkan undangan yang sabar. Seperti tangan yang terulur tanpa menarik, hanya menunggu sampai engkau siap untuk menggenggamnya. Di dalam ketidakpastian itu, ada ketenangan yang aneh, karena hatimu tahu bahwa engkau tidak sedang tersesat. Engkau hanya sedang berjalan di jalan yang belum pernah kau lalui sebelumnya. Dan meski belum memahami tujuan akhirnya, ada keyakinan halus bahwa setiap langkah memiliki makna, bahwa setiap detik keheningan adalah bagian dari persiapan yang tidak terlihat. Perasaan dipersiapkan ini membuatmu lebih berhati-hati dalam melangkah, bukan karena takut, melainkan karena menghargai setiap proses yang sedang berlangsung. Engkau mulai melihat hidup bukan sebagai rangkaian peristiwa acak, melainkan sebagai perjalanan jiwa yang memiliki irama sendiri. Irama yang tidak selalu cepat, tidak selalu mudah dipahami, namun selalu membawa ke arah yang lebih dekat dengan kebenaran yang tenang. Dan di tengah semua itu, engkau belajar untuk percaya, bukan kepada sesuatu di luar sana, melainkan kepada kebijaksanaan yang tumbuh perlahan di dalam dirimu sendiri. Sebuah kebijaksanaan yang tidak berisik, tidak menuntut untuk diakui, tetapi selalu ada, seperti cahaya kecil yang tetap menyala bahkan ketika seluruh ruangan gelap. Di penghujung pertemuan ini, biarkan segala yang telah mengalir tadi tidak berhenti sebagai sekadar kata-kata yang lewat di telinga, melainkan menetap sebentar di ruang paling sunyi dalam dirimu, seperti cahaya kecil yang sengaja ditinggalkan agar tetap menyala ketika malam terasa panjang. Tidak perlu terburu-buru memahaminya, tidak perlu memaksa diri untuk merangkum makna dari setiap bagian yang telah kau dengarkan. Sebab ada hal-hal yang tidak tumbuh melalui pemikiran, melainkan melalui perenungan yang tenang, melalui keheningan yang dibiarkan bekerja perlahan seperti tanah yang menyuburkan benih tanpa suara. Mungkin setelah ini engkau akan kembali pada rutinitas, kembali pada dunia yang bergerak cepat dan seringkali tidak memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas panjang. Namun semoga ada bagian kecil dalam dirimu yang tetap mengingat suasana hening yang sempat kita sentuh bersama, suasana di mana engkau tidak perlu menjadi apa-apa, tidak perlu menjelaskan siapa dirimu, tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Hanya menjadi hadir, utuh, dan cukup, seperti langit yang tidak pernah berusaha menjadi luas karena ia memang sudah luas sejak awal. Jika suatu hari engkau merasa kembali tenggelam dalam kebisingan, ingatlah bahwa keheningan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu di tempat yang sama, di dalam dirimu, setia seperti sahabat lama yang tidak tersinggung meski sering dilupakan. Engkau hanya perlu berhenti sejenak, menarik napas perlahan,
dan membiarkan dirimu kembali pulang ke dalam. Di sana, di ruang yang tidak dapat disentuh oleh kekacauan luar, engkau akan menemukan kembali dirimu yang sebenar-benarnya, dirimu yang tidak retak oleh penilaian, tidak goyah oleh ketakutan, dan tidak lelah oleh harapan yang berlebihan. Perjalanan jiwa tidak selalu ditandai oleh peristiwa besar. Seringkali ia tumbuh melalui momen-momen kecil yang nyaris tak terlihat, seperti keputusan untuk memaafkan, keberanian untuk melepaskan, atau kesediaan untuk menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami. Dalam momen-momen sederhana itulah, sesuatu yang lembut terbentuk di dalam dirimu, sesuatu yang membuatmu semakin dekat dengan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan apapun. Ada keindahan dalam menyadari bahwa engkau tidak perlu berlari untuk sampai kemanapun.